Kalau menterinya mau ngancem mundur presiden itu udah beda kayak dulu. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan tentunya juga diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Di video kali ini, kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Masih berhubungan dengan pemerintahan ya. Jadi kali ini beliau sedang membahas tentang masalah yang sedang viral terjadi. Katanya ada menteri yang mengancam presiden katanya. Nah, untuk lengkapnya seperti apa kita akan mendengarkan langsung. Dan sebelumnya, mari kita semua masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertetangga di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan pada kami semua. Terima kasih Bapa. Kalau sampai pada hari ini Tuhan, kami bisa menikmati hidup kami. Kami bisa melakukan apa yang kami ingin lakukan. Kami bisa memenuhi segala kebutuhan kami, kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau masih bisa membuat kami bernafas sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kesalahan kami, ampuni perbuatan kami. Pimpin kami, dekatkan kami kepada kebaikan-Mu, dan jauhkan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti akan pesan yang disampaikan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, sebelum kita lanjut ke videonya, di sini saya ingin sharingkan beberapa ayat untuk kalian semua yang kita ambil dari firman Tuhan di Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Ya. Jadi selain kita mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, tidak ada salahnya kalau misalkan kita juga mendengarkan sedikit firman yang ingin saya sharingkan, itu tentang kasihilah musuhmu ya. Ini tentang mengasihi musuh kita. Kita buka bersama-sama di Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Akan saya bacakan untuk kalian semua. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendak supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena semua orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat yang terakhir di ayat ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi di sini kita diajarkan untuk kita bisa mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Mendoakan dia agar orang tersebut diberikan berkat lah ya. Jadi kita mendoakan yang baik buat dia. Mengasihi orang yang telah mencelakakan kita itu sangat sulit sekali ya. Biasanya kalau kita berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, itu udah lumrah ya. Tapi kalau misalkan kita berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita, itu rasanya sangat sulit sekali. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan hal itu. Dan mari kita berpraktek ya. Kita praktekkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Agar kita bisa menjadi murid Kristus yang baik tentunya. Nah sahabat terang kemuliaan, sampai di sini firman atau ayat yang bisa saya ringkan untuk kalian semua. Dan sekarang kita akan menyaksikan video pesan yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Bapak Dotoni. Dan jangan lupa dukung terus Terang Kemuliaan dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya
channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, selamat menyaksikan. Kita doa dulu, Abraham. Baik, Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, Amin. bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, Yes. bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat ya Tuhan, demi nama Yesus. Amin. 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 Oke. Amin. Abraham, Gimana, Pak? banyak yang tanya sama saya, Nah. itu kalau menteri-menteri mundur, apakah bisa seperti kejadian Pak Harto lengser turun? Nah, gimana ini, Pak? Beda kasusnya. Pada waktu zaman Pak Harto, itu tidak ada wakil menteri. Jadi begitu menterinya mundur, langsung selesai. Tapi zaman sekarang sudah dibikin manajemen yang baik dan lebih matang di zaman Pak SBY. Ya. Yaitu adanya wakil menteri. Oke. Menterinya mundur, wakil naik. Itu yang ditunggu-tunggu wakilnya, kan gitu. Nah, kalau wakil menterinya mundur, masih ada lagi dirjen. Dirjen. Jadi beda dengan kejadian 98, menteri mundur langsung kacau. Langsung kacau ya. Kalau sekarang enggak, menteri mundur, yang ganti sudah siap wakilnya. Sudah antri ya, Pak? Sudah antri. Bahkan yang bukan wakilnya pun antri juga ratusan ribu, lebih pinter, lebih bagus. Jadi aman ya, Pak Daud? Aman. Termasuk saya disuruh jadi menteri ya mau. Walaupun tidak bisa apa-apa. Siap, jadi kalau Pak. ada yang sok-sokan mau mundur itu malah sebenarnya yang nunggu udah banyak. Ya banyak. Oh gitu ya. Jadi tenang ya, Pak. Wakilnya juga masih nunggu. Yang lain-lain juga nunggu. Betul enggak? Betul. Sambil ngomong apa? Kapan turunnya? Nanti kalau wakil menterinya naik, turun, ada lagi namanya dirjen. Dirjen. Jadi untuk sampai chaos mundur kayak zaman Soeharto itu sudah sangat sulit. Jadi aman ya, Pak? Karena sistemnya udah beda gitu loh. Betul. Betul. Gimana, Abraham? Betul, Pak Daud. Jadi nggak ngaruh ya, Pak? Menteri mundur 5 pun, wakil menteri sudah siap gantiin. Udah banyak yang ngantri. Menterinya mundur 100 pun, udah ada siap yang gantiin wakil menteri. Haleluya. Jadi semua itu sudah, sistemnya itu sudah dimatengkan zaman Pak SBY. Jadi nggak ada masalah ya, Pak? Mau mundur juga, Pak? Mau mundur 15 sekaligus pun, malah yang wakilnya juga senang. Senang. Kesempatannya bisa naik. Dan yang tidak jadi menteri pun pengen jadi menteri. Banyak. Itu ratusan ribu. Yang pinter, yang goblok, setengah pinter, setengah goblok. Nunggu. Bahkan yang lebih pinter, lebih hebat, banyak. Banyak ya, Pak. Tapi belum ada kesempatan. Kalau saya diminta jadi menteri, mau, walaupun tidak bisa apa-apa, penting jadi dulu. Walaupun nanti menteri bingung. Makanya saya tidak mau jadi menteri karena tidak ada kemampuan. Iya, betul, Pak. Jadi kalau ada action, menteri akan dicabut mundur, akan dicabut gini, nanti takut terjadi chaos lain-lainnya. Itu sudah tidak bisa. Karena apa?
sistemnya udah lain gitu loh. Manajemennya udah lain. Kenapa? Di era Soeharto bisa, di era sekarang nggak bisa. Langsung puas karena menteri mundur. Karena apa? Itu sudah dimatangkan manajemen sama Pak SBY. Pak SBY ya Pak, zaman SBY ya matangin ya. Iya, sehingga manajemennya bagus. Begitu menteri mundur langsung ada wakil menteri yang gantiin. Haleluya. Dan itu kan programnya sudah ada, tinggal ngelanjutin. Betul Pak. Wakil menteri mundur, dirjen naik. Kesempatan. Kesempatan emas. Kesempatan emas ya Pak. Karena apa? Sudah ada programnya, tinggal ngelanjutin. Jadi kalau ada yang sok jual mahal, mau mundur lah, mau apa, itu malah terus terang yang nunggu udah banyak. Kapan mundurnya? Kapan mundurnya? Cepet-cepet gua ganti. Pak Daud aja mau ya Pak. Pak Daud mau ya Pak. Jadi kalau menterinya mau ngancam mundur presiden itu udah beda kayak dulu. Haleluya. Kenapa beda kayak dulu? Karena sistemnya udah rubah gitu loh. Udah dirubah. Udah banyak persiapan ya Pak. Kalau dulu kan begitu menteri mundur presiden chaos. Betul. Karena apa? Yang lanjutin programnya siapa? Ya, sekarang udah banyak yang siap ya Pak. Sekarang menteri mundur langsung wakil naik. Programnya sudah ada, udah jelas, tinggal melanjutkan. Betul. Wakil menteri mundur, dirjen naik. Lapisnya udah lapis 3. Lapis 3 ya Pak. Kalau dirjen mundur, ada wakil dirjen naik. Oke. Jadi sulit sekali apa untuk menteri-menteri ngancam presiden, itu susah udahan. Percuma ya Pak. Sayang ya. Kalau saya sih lebih baik itu ya jangan mundur sampai selesai masa jabatan. Itu malah kelihatan kurang tanggung jawab. Jadi kurang tanggung jawab ya Pak. Misalnya menteri B mundur, menteri C mundur, wakil menteri langsung siap ganti. Tinggal ngelanjutin program. Nggak lama lagi kan Pak? Nggak lama, itu hanya hitungan hari, hitungan jam. Langsung naik. Jadi beda dengan zaman Pak Harto. Berapa menteri mundur, yang penting mundur langsung selesai. Ini nggak bisa. Begitu mundur ada yang naik. Gimana? Betul Pak. Jadi kalau mau mundur cepet-cepet mundur ya Pak. Di bawah dirjen kan ada direktur. Betul. Dirjen mundur langsung direktur naik, betul? Betul. Oh, direktur langsung senang Pak. Direktur langsung senang. Kapan ini? Lama gua tunggu. Kapan kesempatan jadi menteri? Jadi nggak usah khawatir lah dengan demo-demo gini. Apalagi mau pilpres, mau coblosan waktunya dekat. Kemarin baru ada demo Pak di gedung DPR Pak. Udah tenang aja. Karena untuk menjatuhkan presiden itu kan masih ada sidang DPR, MK dan MPR. Nggak usah turun, udah turun sendiri. Sesuai konstitusi, masa jabatan selesai. Udah mau habis ya. Nah, sekarang kita akan bersama Pendeta Maximus. Dia ini yang langsung masukkan aja, karena dia ini yang pertama kali menyanyikan lagu Awan Kemuliaan, dan dia ini punya ciri khas minyak urapan. Oh iya, baik. Oke Pak dipakai Maksi. Tuhan dinilai. Coba langsung. Pak Maksi belum buka kamera Pak. Bapak Pendeta Maksi boleh buka ya kamera dan mic Pak. Oh iya. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak. Ini Abraham. Ya. Ini Thomas nggak ikut ya? Belum bisa Pak.
Nah, ini kita bersama Pendeta Maksi Pungus. Pendeta Maksi Pungus punya ciri khas minyak urapan. Oh, haleluya. Dipakai Tuhan kesembuhan. Dan dia yang lagu pertama kali yang menyanyikan lagu Awan Kemuliaan. Waktu pertama kali saya mendapat. Coba Pendeta Maksi cerita. Oh ya, terima kasih. Sudah lama kita tidak berjumpa. Wah, gimana nih Pastor Pendeta Maksi Pungus? Coba kesaksiannya. Coba kesaksian Pak buat kita Pak. Lagu ini sangat luar biasa sekali. Ini channelnya apa namanya ini? Tom Halias TV. Ini Tom Halias TV. Halias TV. Oke, salam semua, shalom semua, salam jumpa dengan saya Pendeta Maksi Pungus. Yes. Termasuk host Pak Abraham ya. Ya. Abraham Irfan ya. Ya. Jadi salam jumpa ya. Salam kenal ya. Jumpa, ya. Jadi tadi saya ngechat sama Evangelis Dautoni, kan dia kasih handphone saya baru tuh, sudah lama. Saya ngechat dia tes. Saya tes, kok ini cuma conteng satu. Tiba-tiba siang saya sudah centung dia. Dia langsung jawab. Terus dia telepon saya. Terus dia minta saya, Pak Maksi tolong dong masuk di Zoom saya katanya. Yes. Nanti ada yang kirim ya. Saya lihat yang kirim itu Abraham Irfan kan, yang kirim ke WA saya kan. Nggak tahu atau Pak Daud yang kirim. Thomas mungkin ya, atau Pak Daud. Nah ya, jadi sudah. Dia bilang masuk jam 7. Nah sudah. Ya. Terus ngobrol masalah lagu ini, masalah lagu Awan Kemuliaan ya. Jadi dulu saya sama Evangelis Dautoni, kita teman pelayanan dulu. Satu tim ya. Tahun berapa itu Pak? Aduh, tahun 2000 sorry. 2023 dan sampai 2000 berapa itu lupa. Awalnya. Kira-kira tahun 1999. Nah, 2000 sudah 2003 kalau saya tidak salah kita mulai. Ya, oke, cerita Pak Maksi. Ya. Jadi kita itu sama-sama Evangelis Dautoni itu di dalam pelayanan waktu itu Dunia Roh Ministry. Namanya Dunia Roh Ministry. Ya, Dunia Roh Ministry kebetulan yang jadi pimpinan di situ adalah Evangelis Dautoni. Wah, haleluya. Ya, nah saya kebetulan dipercayakan di situ sebagai sebagai koordinator pasukan doa. Jadi dalam wadah itu saya mengumpulkan sekitar 150 sampai 200 hamba Tuhan sering beribadah berdoa dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu di mana Pak? Di daerah mana Pak? Di Jakarta. Di Jakarta. Nah, terus berjalan waktu saya sama Evangelis Dautoni suka pergi tim bersama-sama pelayanan. Ya. Jadi ke Papua kita pernah ngurusin, mungkin Evangelis Dautoni masih ingat nggak yang kita ngurusin yang di Papua? Di Papua. Gempa bumi. Masih ingat nggak? Yang longsor di, wah itu suatu kesaksian. Kenapa? Mohon maaf ya. Apa ini bisa saya buka? Boleh, ayo. Saya izin dulu nih. Karena ini menyangkut ini perusahaan besar di Indonesia ini, jadi masalahnya terkenal di seluruh dunia ini perusahaan. Tahu saya? Tahu saya? Ya. Karena kan memang kita pergi waktu itu cuma rahasia memang. Iya kan? Kita pergi ke satu gunung besar yang longsor terus itu tuh. Iya kan? Nah, sudah. Dan kita punya urusan ke sana itu ngurusin setan semua. Jenis-jenis setan. Haleluya. Setan, roh jahat, penghulu udara di daerah itu. Nah, dan kami pergi berdua diundang secara khusus oleh salah satu direktur di perusahaan itu. Untuk ngusir setan? Iya, untuk ngusir setan karena ada kasus tentang pokoknya sesuatu yang terjadi di situ, termasuk ada karyawannya yang meninggal gitu. Oh, haleluya ya. Terus Pak? Iya.
Ya itu ya. Terus kami juga pernah pelayanan ke Cina. Oh, China ya? Ya, saya sekitar 2 minggu kita di China. Saya dengan Evan Dauntoni pergi dengan beberapa tim. Kita keliling beberapa kota di Cina untuk KKR. Begitu. Dan juga ada beberapa tempat-tempat lain, ya. Nah, masalah lagu yang beliau tanyakan sama saya. Jadi lagu Awan Kemuliaan itu, saya kan kebetulan setiap hari itu ada di salah satu cabang kita di Priuk. Di Pluit. Ya. Di Pluit. Ya. Nah, di situ saya selalu pimpin ibadah untuk tim doa, pasukan doa. Terus sorenya atau malamnya itu kita mengadakan KKR. KKR kesembuhan termasuk KKR pelepasan ya. Nah, yang menyampaikan firman Tuhan adalah Evangelis Dautoni. Nah, waktu itu Evangelis Dautoni berkata begini sama saya, Pak Maksi, ini saya dapat lagu, ini ceritanya ya, Awan Kemuliaan, boleh nggak Bapak nyanyi? Terus diajarin ke jemaat. Lah saya kan worship leader kan, saya belajar terus saya nyanyiin. Tapi ya, nggak tahu setelah itu bilang mau direkam. Tapi setelah waktu rekam bukan saya yang penyanyinya, tapi awal lagunya itu saya yang nyanyi, dikasih sama Evangelis Dautoni. Ya. Ya begitu ya. Yang nyanyi Alex juga. Nah, ya. Jadi ini yang jelas. Jadi itu begitu. Jadi harusnya lagu itu saya yang nyanyi karena saya duluan hafal, tapi ya cuma karena ada permintaannya lah ya sudah. Ya. Jadi tadi saya sama Evangelis Dautoni ngomong itu ketawa-ketawa, saya bilang ya sudahlah, kita lupakan saja masa lalu, kita mengucap syukur saja berjalan dengan. Tapi Evangelis Dautoni bilang gini, Pak Maksi tolong dong kasih kesaksian masalah ini. Jadi begitu duduk masalahnya. Boleh di depan sedikit Pak lagu ini Pak. Ya Tuhan. Ya itu. Ya Tuhan itu ya. Awan Kemuliaan itu. Terus sudah itu dinyanyikan oleh almarhum teman kita Alex Kembar Group. Oke. Begitu. Jadi ya sudah, begitu saja deposita. Tapi kalau selanjutnya bagaimana itu urusannya Evangelis Dautoni. Saya cuma menyampaikan waktu saya mendapatkan tugas untuk menyanyikan lagu tersebut. Haleluya. Jadi berkat. Begitu ya. Jadi Pendeta Maksi Pungus nanti rencana akan nemanin kita setiap hari Senin dan Jumat ya Pak Maksi. Oh, ya saya terserah Bapak dari Pendeta Tony dan Saudara Abraham Irfan bagaimana. Saya kan hanya hamba Tuhan kan. Yes. Karena gini, Pendeta Maksi Pungus ini punya ciri khas tuh minyak urapan. Nah kan jemaat kan perlu minyak urapan. Iya. Nah kalau nanti hari Senin ke depan kita bahas minyak urapan, nanti versi dari Pendeta Maksi Pungus. Yes. Senin ya Pak. Setuju Pendeta Maksi Pungus? Atur saja, kan kita hamba Tuhan kan. Haleluya. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan untuk Tuhan. Hari Senin jam 7 sama hari Jumat jam 7 nanti Pendeta Maksi Pungus akan bahas tentang minyak urapan dan pengalaman dia tentang minyak urapan. Karena Pendeta Maksi Pungus ini sebenarnya itu ikut saya udah lama sekali. Tetapi tidak ada yang mempromosikan. Haleluya. Nah, kita mah enggak usah terlalu dipromosikan. Jalanin aja pelayanan ya kan. Tapi lama-lama saya memikir, wah teman lama saya ini kemana nih kaburnya? Kasihan juga ini. Udah waktunya saya ingat dia gitu. Jadi saya ingat-ingat saya langsung ada WA ke saya, saya langsung telepon karena Pendeta Maksi Pungus ini punya ciri khas minyak urapan dan doa pelepasan, pengusiran setan. Yes. Jadi kita harus memberi kesempatan mereka yang mau maju, betul enggak? Ya. Betul Pak. Nah sudah waktunya Pendeta Maksi Pungus untuk maju. Amin. Makanya nanti hari Senin jam 7 ya Pendeta Maksi kita bahas tentang minyak urapan
versi dari Pendeta Mangsi Pungus dan bagaimana dia mendoakan jemaat, pengalaman dia tentang minyak urapan tuh gimana? Karena Pendeta Mangsi Pungus ini pernah bersama Pendeta Pariaji. Betul enggak Pak Mangsi Pungus? Oh ya, jadi begini, kalau karena Evangelis Daud Tony sudah membuka ya, sudah buka itu, dia bercerita. Jadi saya harus memberi kesaksian sedikit masalah itu. Jadi begini, saya sebelum bergabung dengan DRM Dunia Roh Ministry bersama Evangelis Daud Tony, saya dulu itu sejak tahun 1990 sampai 2021 saya tidak membanggakan diri dan tidak menyombongkan diri atau mengagungkan. Saya dulu itu asistennya almarhum Dr. Andesiasa Pariaji. Oh iya. Nah, jadi dari situ ada teman kita dulu yang membantu sponsor DRM dulu itu, salah satu donatur pelayanan di situ dulu, di Tiberias dulu. Nah, diajak saya bikin pelayanan di dia, akhirnya ketemu Evangelis Daud Tony. Ya sudah, saya akhirnya tidak lagi di gereja, saya ikut dari pengabaran Injil. Jadi sama Pak Daud ya Pak? Ya begitu. 2001 bukan 2021, lupa. Sorry 2001, 2001, iya 2001, iya. Bukan 2021, kalau 2021 baru aja. Baru Pak, 2021. Sorry. 2001 saya keluar dari sana, terus 2002 atau 2003 kita bergabung di DRM. Begitu. Nah, 2003. Jadi waktu itu, iya 2003. Jadi begini ceritanya supaya jelas. Jadi Evangelis Daud Tony itu bisa booming pada waktu itu karena beliau itu khotbah dibikinin buku sama CD dan VCD. Begitu kan? Halo. Oke, Pendeta Mangsi Pungus. Ya, jadi begitu ceritanya. Nah, di situ saya diberi kepercayaan untuk mengkoordinir namanya Pasukan Doa Dunia Roh Ministry atau DRM. Begitu ceritanya. Jadi Pendeta Mangsi Pungus ini ciri khasnya itu adalah minyak urapan dan perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Sampai sekarang ya Pak Pendeta. Jadi begini, karena saya sekarang sudah bukannya tidak menggunakan itu, tetapi lebih banyak di doa, dan juga untuk hal itu bisa. Cuma memang saya harus menjelaskan dengan benar secara teologi ya, supaya kita tidak salah. Iya, betul. Jadi karena kebetulan hari Senin Pendeta Mangsi Pungus jam 7 yang akan membahas itu, Pendeta Mangsi. Karena Pendeta Mangsi akan ikut kita ngasih pengetahuan setiap Senin sampai Jumat. Tahun ini ya Pendeta Mangsi. Siap. Senin boleh. Jumat, ya. Oh, cuma Senin sama Jumat, cuma Senin sama hari Jumat. Iya. Iya, jam 7. Jam 7. Senin malam sama Jumat malam, Pak. Oke. Siapa yang mau nelpon Pendeta Mangsi Pungus minta pelayanan, tolong dikasihkan ya Abraham ya. Siap. Sudah ada di Abraham nomor telepon saya. Nanti karena Pendeta Mangsi Pungus ini dia ini ikut saya itu ya justru awal-awal pelayanan saya sebelum saya ngawal presiden. Oh ya. Iya betul. Iya betul. Berarti Pak Mangsi sebelum ngawal presiden. Berarti Pak Mangsi tahu kisah Pak Daud ngawal presiden Pak. Awal muasalnya Pak. Saya orangnya suka menyimpan rahasia. Jadi saya banyak menyimpan rahasia orang, nggak berani buka. Makanya tadi saya bilang yang perusahaan besar itu saya tanya dulu beliau, kalau dia setuju saya buka. Cuma nanti heboh seluruh dunia, bukan cuma heboh di Indonesia. Ini live Pak. Begitu kan? Ini live Pak. Iya, justru itu saya nggak berani. Saya itu tiba-tiba tuh 2004 langsung cabut hilang untuk ngawal presiden secara senyap. Gitu. Ya sampai begitu. 2014 selesai. Haleluya. Dengan foto satu Abraham. Ya. Apa itu Pak? Kegagalan tidak bisa dibayar dengan darah dan air mata.
lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Nah, itu motonya. Nah, motonya apa? Kegagalan tidak bisa dibayar dengan air mata dan darah. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Gagal tugas, ya. Nah, itu moto pengawal rahasia presiden itu. Haleluya. Nah, 10 tahun. Makanya sampai sekarang Mas Ibas, AHY masih ada komunikasi dengan Mas Ibas sampai sekarang. Yes. Karena saya dulu kan pengawal ibunya almarhum Ibu Ani ya, Pak. Karena saya dulu kan pengawal almarhum ibunya. Ya, Ibu Ani Yudhoyono. Jadi sampai sekarang Ibas itu masih tanggung jawab saya itu. Sebab itu wasiat dari almarhum Ibu Ani. Oh, berarti Pak Daud masih kawal Pak Ibas ya? Masih Ibas ya? Berarti Pak Daud masih sampai saat ini masih kawal keluarga Pak SBY ya, Pak? Sampai sekarang saya masih sewaktu-waktu dipanggil Mas Ibas langsung menghadap karena itu wasiat dari almarhum Ibu Ani. Oh, haleluya. Dahsyat. Nah, itu. Jadi sampai sekarang pun di masa Pilpres ini hampir setiap hari itu ada komunikasi. Oh, setiap hari ya? Seminggu 2 atau 3 kali itu sama Mas Ibas. Boleh bocor sedikit, Pak? Kira-kira apa yang dibicarakan, Pak? Ya, pokoknya begitu ada kesulitan-kesulitan, pasti dia akan bicara sama saya. Karena saya dulu kan pengawal almarhum ibunya. Iya. Kawan-kawan kita di Intelligence Secret Service masih ada juga. Haleluya ya. Kawan-kawan di Intelligence, kawan-kawan di One Team Press kan masih ada kan, sampai sekarang masih connect dengan saya. Masih tiba-tiba telepon tapi ganti telepon nomor. Haleluya. Jadi kalau komunikasi sama saya itu mereka ganti nomor, setelah itu ngobrol sama saya langsung ganti. Gitu. Dari agen rahasia zaman almarhum Ibu Ani kan ada secret agentnya, agen rahasianya. Ada secret agent ya. Oh, dahsyat Pak Daud. Ya, secret service pengawal rahasia presiden juga ada juga. Oke. Termasuk One Team Press pun sekretaris Dewan Penasihat Presiden Letnan Jenderal Romulo Simbolon pun sekwannya masih komunikasi dengan saya karena dulu kan pimpinan saya dulu. Oh iya. Haleluya. Dia di sekretaris Dewan Penasihat Presiden, saya ada di lapangan pengawal rahasia presiden. Pengawal rahasia presiden ya, Pak. Jadi Letnan Jenderal Romulo Simbolon itu adalah sekretaris Dewan One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Untuk presiden yang Pak Daud usung, nanti Pak Daud mau turun lagi, Pak? Untuk jadi Dewan Pengamanan? Kalau saya sih ingin seperti ini aja, nggak usah macam-macam lah. Biar bisa zoom ya, Pak? Iya. Tapi kalau kawan-kawan masalah ekonomi, masalah terjadi sesuatu apa, itu tetap saya dimintai pertimbangan, termasuk dari Mas Ibas, anak Pak SBY tetap. Oh, termasuk ekonomi juga, Pak ya? Tentang partai pun juga saya dilibatkan juga untuk ngasih pertimbangan. Oh, haleluya. Dahsyat. Karena kan saya kan ikut, beliau kan ngawal almarhum Ibu Ani kan 10 tahun. Iya. 10 tahun, Pak. Jadi semua jaringan, koneksi terhubung semua. Haleluya. Baik dari kepolisian, baik dari militer, semua ada connect semua. Semua ada apa? Terkonek semua. Masih terkonek semua, Pak. Masih aktif semua berarti, Pak.
Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony ya, tentang pemerintahan, tentang isu, tentang menteri katanya mengancam presiden. Nah, kiranya apa yang disampaikan bisa memberkati kita semua. Dan sahabat terang kemuliaan, apabila ada di antara kalian yang memiliki beban doa dan ingin didoakan oleh Pastor Daud Tony atau Evangelis Daud Tony, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hales TV. Dan kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony ini diberikan kesehatan agar beliau dapat terus melakukan pelayanannya dengan baik dan juga memberitakan kabar baik untuk kita semua. Sahabat terang kemuliaan, mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas pesan yang telah Engkau sampaikan Tuhan melalui hamba Tuhan Pastor Daud Tony atau Evangelis Daud Tony. Ampuni kami semua ya Bapa, sertai kami, lindungi kami. Pimpin kami apapun yang kami lakukan kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua yang telah menonton video ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua atas supportnya selama ini terhadap channel Terang Kemuliaan. Dan dukung terus channel Terang Kemuliaan dengan cara subscribe dan bagikan video-video channel Terang Kemuliaan kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dan saya berdoa untuk kalian semua. Saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.